Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini, pemirsa. Pak Ibnu Adi, sesuai dengan judul episode malam ini, Vietnam tumbuh 8%, Indonesia bisa. Kami beri tanda seru karena kami berharap supaya itu tercapai. Betul. Tapi sebagai mantan orang dalam di sana, Pak, itu sebetulnya bisa Indonesia capai, katakanlah sama-sama ya, sampai di tahun depan deh, atau tahun 2029, karena sesuai targetnya kan 8% Indonesia itu 2029. Bisa, atau Bapak masih melihat bahwa belum deh sampai 2029, bagaimana Pak? Saya orang Indonesia ya, jadi saya harus optimis. Pertama itu ya, jadi we have to have a confidence that we can achieve ya such a target. Kedua, lo kalau Vietnam bisa, kenapa Indonesia enggak ya? Tinggal masalahnya tadi ya, konsistensi pelaksanaan peraturan. Kemudian saya mau sebutkan satu ya, mungkin attitude dari government aparatus dalam hal. Jadi kalau kita bicara kan intinya ekonomi. Nah kalau ekonominya Vietnam itu memang dari awalnya itu sudah outward looking. Jadi dia memang basisnya itu adalah outward looking untuk ekspor. Ya. Makanya ekspornya kan bisa sampai 160% dari GDP ya. Indonesia itu menurut saya sih aturannya kan sudah jelas ya. Kita sudah punya undang-undang, peraturan segala macamnya. Tinggal memang pelaksanaannya. Dan mungkin attitude dari segala macam lapisan ya, yang sifatnya memang harus proaktif. Jadi kalau memang ada investor asing atau ada trader asing ya, ya didekatin ya. Level service-nya harus ditingkatkan. Jadi bukan pasif di belakang meja ya. Nah itu mungkin attitude itu yang kelihatannya simpel ya, dan mungkin di beberapa kementerian atau di beberapa agensi sudah dilaksanakan. Tapi mungkin belum rata, termasuk di Pemda. Gitu loh. Nah itu yang saya lihat karena investor yang maaf ya dari Indonesia investasi di Vietnam itu yang dia sampaikan. Dia masuk di kawasan industri, dia itu tidak pernah ke BKPM-nya atau ke apa, aparatusnya yang datang ke dia. Yang apa yang masih perlu. Jadi simplifikasi itu memang nyata ada, dia tidak perlu lagi lewatin sekian meja. Prinsipnya kan gini, namanya orang asing datang ke suatu daerah kan dia nggak tahu apa-apa kan ya. Nah kalau emang dia dibantu ya, dia akan sangat senang sekali kan. Baik. Nah itu mungkin salah satu kunci juga ya. Terima kasih Pak Ibnu Adi. Pak Fuad, OSS kan kita sudah punya Pak, Online Single Submission. Lalu kawasan industri itu sudah begitu banyak Pak. Apa yang kemudian Indonesia harus lakukan supaya kemudian judul episode ini bisa kita capai Pak Fuad? Ya dipermudah sajalah segala sesuatunya, ya kan. Jangan terlalu, ini Singapura aja negeri yang udah maju, masih saya nggak tahu ya sudah berapa, belum begitu lama. Orang mau investasi pun yang kira-kira gelap masih dijemput di airport. Singapura masih diurusin. Sebegitu mana rupa, dia ngerti? Orang itunya di mana, kantor pajaknya ya. Nggak ngerti, udah diberesin aja, udah you stay in the hotel, you enjoy, kata enjoy Singapura. Segala macam dia ngurusi segala sesuatu. Itu di mana-mana emang begitu. Nah kita seperti itu, tarifnya udah jelas. Kita di sini terus terang aja nggak ngerti. Terus kalau nggak ngerti akhirnya pakai perusahaan jasa, biro jasa lah, kayak kantor notaris, kantor lawyer ataupun apa gitu. Broker juga. Tapi itu kadang-kadang mahal sekali. Mereka dikeluhkan mahal, biayanya macam-macam lah. Kok kayaknya resminya murah-murah aja, government nggak dapat revenue, tapi ini semuanya banyak. Nah hal-hal seperti ini hendaknya dimentalin, dibuang lah, supaya disederhanakan semuanya gitu. Kalau itu modal kita basicnya itu sudah ada sebetulnya kita itu. Kalau soal kesatuan tadi dan konsistensi Pak Fuad, kebijakan sekian puluh tahun yang lalu sampai sekarang, lalu kebijakan dari pusat sampai ke daerah, itu juga bisa dilakukan tidak di Indonesia? Kesatuan kebijakan ini Pak, satu komando Pak. Ya mungkin saja, apalagi sekarang sudah mulai lebih cenderung kepada sentralisasi lagi kan. Karena desentralisasi kayaknya memang babak belurnya luar biasa gitu. Ya mestinya lebih bisa lagi. Baik. Mas Fitra, singkat saja, Anda yakin Indonesia bisa seperti judul episode ini? Ya sebagai akademiks tentunya saya akan pakai rasionalitas saya. Sempat juga ya, ada beberapa keraguan apa bisa Indonesia di tengah tekanan-tekanan seperti ini. Nah maka yang membuat cakrawala saya itu menjadi lebih luas adalah ketika berbicara kepada orang yang bukan orang Indonesia. Kemarin saya dari Kuala Lumpur, saya bicara dengan satu profesor yang bisa saya mention di sini, Profesor Park Kim Beng. Kita bicara mengenai Vietnam. Vietnam 8%. Kenapa Anda tidak bisa, Bu? Saya yakin Anda bisa, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fuad.
Ini sebenarnya kita sudah punya all of the resources-nya yang sudah ada di sini. Cuma resources kita diambilin orang lain. Tidak untuk kemakmuran bangsa sendiri. Itu yang kemudian harus kita lihat ke depan. Nah, kadang-kadang kita juga menjadi bangsa yang terkutuk. Terkutuk kenapa? Sumber daya alam melimpah, jadi resource curse. Terlena ya? Terlena, ya akhirnya kalau terlena semakin lama menjadi terkutuk, ya resource curse. Nah makanya ini yang harus kita bangun ya, jangan sampai bangga cuma jual komoditas. Makanya ada industrialisasi, ada hilirisasi. Jangan sampai bangga kita orang-orangnya begini-begini aja, makanya harus ada upaya untuk mencerdaskan bangsa, itu adalah bagian dari konstitusi kita. Fokus industri kapan Mas Fitra untuk kemudian direindustrialisasi lagi? Sekarang lagi berjalan, gitu ya. Bagaimana Danantara di sini menjadi salah satu front runners dan itu menjadi bahan pelajaran juga untuk negara-negara lain. Malaysia melihat ini Danantara Anda bagus sekali, Bung. Ya, ini seperti kasanah kita bahkan Danantara bisa menjadi lebih besar lagi dan bisa menjadi penggerak industri. Dan ini bisa menjadi salah satu main attraction untuk investasi masuk di sini. Dan itu kita sudah punya semuanya, tinggal dijalankan gitu, Bung Leo. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di tempat ini juga menyumbangkan bagi pemerintah Indonesia supaya kemudian kita bisa juga lebih dari Vietnam. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat malam. Bisa demikianlah Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leno Samosir. Berterima kasih Anda sudah menyimak. Sampai jumpa pekan depan. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.